Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan dan apa yang terjadi di dunia. Update-update apa yang terjadi di dunia dan apa yang ingin Tuhan kita ketahui sehingga kita boleh aware tentang situasi sekarang ini. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semua yang boleh terjadi dalam hidup kami. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami mengucap syukur juga untuk Pastor Aruna Virjo Lukito yang boleh menjadi narasumber Tuhan Yesus di Wednesday Bible Wisdom. Dan kami juga berdoa untuk seluruh Tuhan Yesus pengembalaan, staf pengembalaan di GBI Kebon Siri Tuhan Yesus. Pastor Gunawan Tuhan Yesus yang boleh menjadi gembala di tempat di GBI Kebon Siri dan seluruh staf yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan seluruh tim admin yang ada Tuhan yang membantu Tuhan Yesus sehingga Wednesday Tuhan Yesus Tuhan boleh terus ada. Kami mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan, semua karena keinginan Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan Yesus. Kami mau menerima Tuhan apa yang ingin kau bicarakan pada hari ini Tuhan Yesus buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar. Amin. Wisdomers, mari kita menyaksikan. Shalom Wisdomers, gimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Sudah berapa lama kita nggak ngobrol-ngobrol lagi di Wednesday Bible Wisdom. Dan hari ini kita akan masuk lagi di tayangan yang baru di Wednesday Bible Wisdom. Dan pastinya bersama narasumber kita, Pastor Aruna, atau kita ketembut Pak Bro Aruna. Shalom Pak Bro. Shalom, shalom Pak Bro, apa kabar? Sehat selalu Pak Bro, ganteng selamanya. Gimana Pak Bro, hari-hari ini pelayanan luar biasa Pak Bro? Masih seperti biasa, sebuah hal yang harus kita kerjakan terus sampai akhir nanti. Nah, kayaknya Pak Bro sering keluar kota nih sekarang ya Pak Bro ya? Tahu aja. Enggak lah, masih masih baik Jakarta kok. Iya, soalnya kalau ngikutin Pak Bro di YouTube, wah ini lagi ada di sini, lagi ada di sini gitu ya. Memang pengkabaran tentang berita baik ini harus menyebar kemana-mana ya Pak Bro ya? Ya, pokoknya tingkat terakhir adalah Injil Kerajaan disebarkan sampai seluruh muka bumi baru tiba kesudahannya. Cepet-cepetan aja Pak Bro. Sudah Sebarkan sebanyak sembilan, mungkin. tahun ke-9 ya Pak Bro ya? Ya, 9 tahun. Bapak Ibu ingat ya, ini tahun 2024, berarti sudah tinggal 9 tahun. Tahun depan sudah ganti 8 tahun. Iya. 2033 aja pokoknya. Etapa pertama kita selesaikan. Ini ini kalau berita-berita terbaru nih kita melihat kok kayaknya kita sedang berlomba-lomba ya Pak Bro ya. The dark side sama the bright side itu kayaknya Wah, ini sedang lagi. kelihatannya gambar gambar di belakang nih bicara itu ya. Iya, kita harus maju Pak Bro. Dan di belakangnya ada Tuhan Yesus Pak Bro. Iya, berbentuk sinar. Iya. Pak Bro inget lah pokoknya. Ini menjelang hari-hari ke sini, nanti 2007, 2008 lebih lagi. Berasa nggak di YouTube sekarang tentangan terhadap Kristen itu banyak sekali. Wow. Tapi ini harus harus terjadi kok. Ini nggak apa-apa. Anda harus ngalami, saya harus ngalami, kita teruskan saja, harus pokoknya sampai akhir gitu. Saya jadi ingat kalau nggak salah Pak Bro pernah cerita bahwa Tuhan tidak berjanji bahwa keadaan akan menjadi lebih baik atau akan biasa-biasa aja ke depan, tapi justru akan menjadi luar biasa. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah pundak kita selalu menjadi lebih kuat ya Pak Bro ya. Nah, pokoknya Tuhan kasih kita kekuatan. Anda berjalan biarpun langkah sedikit atau langkah yang ya segini-segini saja nggak apa-apa. Yang penting maju terus. Begitu saja. Nah kemarin Pak Bro ikut Everyone kayaknya seru tuh Pak Bro. Wah, seru ya di everyone ya. Iya. Jadi banyak negara ikut segala macam itu menjadi sebuah ini ya Pak Bro ya. Movement untuk tadi Pak Bro ya. 9 tahun ke depan. Gong lah. Merupakan sebuah gong. Jadi ini dibuat di Indonesia sebagai pelaksananya dan kita percayalah ini akan menyebar ke seluruh Asia sampai seluruh muka bumi. Amin. Nah, mau terjadi gimana saya nggak tahu. Negara mana yang mau dilawat dulu saya nggak tahu. Yang penting ini sudah digongkan gitu. Tadi ya Pak Bro ya, bergerak ya Pak Bro ya. Yang penting bergerak ya Pak Bro ya.
betul. Ya, sedih pesan saya terakhir ini dan di banyak kesempatan yang lain adalah bergerak. Yang penting bergerak aja. Iya. Pak Bro, keadaan hari ini Pak Bro, tiba-tiba tadi pagi waktu sebelum kita syuting ada berita tentang penembakan iya, calon presiden Amerika Pak Bro di kupingnya Pak Bro. Gini, gini, gini. Gini aja Pak Bro. Gimana Pak Bro? Hari ini nggak ngomongin firman Tuhan ya. Saya nggak Ya, ngomongin prophesy ya. Ini ya. cuma teringat aja, kira-kira ada berita yang mirip. Kalau disamakan ya tidak, dibilang tidak ya silahkan dilihat saja. Pak Bro, Wahyu 13 ayat 3. Jadi Bapak Ibu, untuk yang kali ini saya nggak bilang ini nubuatan. Saya nggak bilang bahwa ini pernyataan dari Tuhan, bukan. Saya cuma bilang ini ya cerita-cerita aja di antara kita aja, ngobrol-ngobrol dulu sebelum pembukaan Pak Bro. Pak Ya, Bro bisa baca ya. ya, Wahyu 13 ya. ayat 3 itu adalah cerita kemungkinan besar, saya nggak bilang pasti loh Bapak Ibu ya, kemungkinan besar cerita ini. Gimana Pak Bro? Eh, Demikian firman Tuhan, Wahyu 13 ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Saya nggak bilang apa-apa loh Pak Bro. Ini cuma cerita aja dengan kejadian yang ada. Eh, Anda jangan bilang ini dimirip-miripkan, tidak. Saya tidak berprofesai gitu ya. Ini cuma ya bincang-bincang aja sebagai pembukaan. Bukan cocok logi ya Pak Bro ya? Ya, diatur aja pokoknya ya itulah ceritanya. Saya nggak bilang loh ya Bapak Ibu ya. Nah kayaknya ngelihat dari eh, profesi dari dunia Pak Bro, kayaknya memang Trump yang menang ya Pak Bro. Tapi nggak tahu juga sih. Ya ini kita nggak tahu lah, belum selesai. Tetapi begini, kalau Biden sama Trump betul-betul akan maju berdua lagi ya, Ya. kelihatannya orang Amerika ya lebih milih Trump. Hmm. Biden waktu dipilih waktu itu kondisinya banyak, saya nggak bilang satu dan dua, banyak. Pak Bro harus tahu loh, Bapak Ibu juga harus tahu, banyak kejadian yang membuat kita, aduh kenapa begini, aduh kenapa begitu. Karena kelakuan itu seperti orang yang tanda kutip kena pikun. Ya Hmm. memang karena usianya sudah tua sekali ya. Ya, ya, ya. Ya mungkin gangguan lah. Walaupun dia bilang enggak saya masih sehat, Anda bisa lihatlah kelakuannya gitu loh. Hmm. Ya orang lebih milih Trump kali ini. Tapi kita lihat aja Pak Bro, seperti apa calonnya siapa. Kan ini belum akhirnya toh. Belum, belum, Pak belum. Bro mulai dipengaruhi oleh Wahyu 13 nih. Saya lagi mikir, Pak Bro. Guys, itu kan cuma persamaan aja. Ya, Anggaplah itu ya. sebagai omong-omong di depan sebelum kita mulai. Nah, Pak Bro, kalau kita kembali lagi pada keadaan dunia, yang yang heboh kan adalah Rusia Ukraina, yang berikutnya adalah Israel Hamas, Pak Bro. Kalau Pak Bro boleh kasih, Israel Hamas dong, yang seru. ya, Ukraina sama apa Rusia kita nggak bahas tuh, Bro. ya. Jadi Gimana si Pak Bro? Israel dan Hamas itu jadinya gimana, Pak Bro? Sekarang, Pak Bro? Atau memang Wah, sudah kayaknya kan tekanan demi tekanan kepada Israel semakin hebat, Pak Bro. Jadi seolah-olah Israel menjadi musuh seluruh dunia ini sekarang nih, Pak. sudah Pak Bro. Sekarang sudah sekali. Anda lihat ya, Israel dengan Hamas. Rame nih. Lalu Israel dengan Palestine lebih besar daripada Hamas. Hamas kecil, kemudian ditambah Palestine lebih besar lagi. Dengan Palestine ribut, dengan Hizbullah dia ribut. Hmm. Dengan Iran dia ribut. Iran meninggal presidennya reda sebentar nih. Hmm. Kemudian Libanon, Ya, Israel ribut. ya. Ini ribut terus dan makin lama makin banyak nih. Hmm. Negara-negara Eropa, misalnya Swedia, Finlandia, Spanyol, Hmm. sudah mengatakan bahwa mereka lebih baik mengganti. Sekarang mereka dukungnya Palestine. Hmm. Dan negara-negara mendukung Israel, baru Asia Amerika yang dukung nih, negara lain sudah kendor. Pak Bro tahu di Israel sekarang ada lebih dari ribuan usaha dari toko, jual sayur, pariwisata yang kena dampak dalam hal ini. Sudah menderita sekali. Hmm.
Tetapi Israel karena masih berdiri dan masih mau goncang apa, walaupun goncang tapi dia masih mau perang terus karena Amerika mendanai orang di Israel. Dan Oh. sampai kapan didanai, saya nggak ngerti nih. Tetapi kelihatannya makin lama dalam hal ini, makin terus panjang, yang tadi mendukung sudah mulai nyerah semua. Nah, Amerika kelihatannya menjadi pendukung pertama yang paling kuat. Jadi Hmm. sebetulnya pemilihan presiden juga penting nih. Ya, Siapa yang menang? ya. Jadi akan melihat bagaimana nih, apakah mendukung Israel atau tidak. Israel sudah mulai goyang. Dan internal Israel, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerti bahwa internal Israel itu orang tidak mau lagi menjadi pasukan serdadu dari orang Israel. Hmm. Mulai protes tuh. Kan sekarang diwajib militer tuh. Ya, 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 betul. Orang-orang yang Pak Bro tahu yang hitam-hitam tuh, yang dari apa Yasifa, sekolah apa kitab suci tuh, Ya. 3.000 diminta untuk menjadi serdadu. Hmm. Sebelumnya 1.500. Hmm. Ini minta lagi 3.000 dan mereka menolak loh. Rame ini di mana-mana. Dan mereka minta Perdana Menteri Netanyahu untuk turun. Hmm. Netanyahu tidak mau. Jadi ini masalah menimbulkan juga di antara orang Israel satu kondisi di mana terjadi perpecahan. Hmm. Ini bakal rame. Bapak Ibu ingatlah. Pak Bro harus ingat. Bapak Ibu harus ingat. Cerita Israel dan Hamas ini tidak akan berakhir aja pokoknya. Seperti bahasan kita di kapan nih? Meeting talk show yang lama ya Pak Bro ya. Ya. Sudah bilang ini menjadi sebuah kejadian yang kita harus perhatikan. Israel ini akan terus jalan. Anda perhatikan Israel akan terus jalan. Hmm. Nah, sambil Israel akan terus berjalan, negara-negara mulai bersekutu, Arab Saudi memilih netral. Tetapi memang tindakan Arab Saudi beberapa situasi tertentu meminta supaya Israel tidak terlalu proaktif. Hmm. Arab Saudi kan sudah itu mau jadi negara besar ya. Ya. Hari ini Amerika kecepit nih. Rusia dan China bersama-sama sudah latihan perang. Bapak Ibu ini bahaya sekali sudah latihan perang dan Taiwan menjadi negara yang kejepit di tengah. Ini Hmm. akan seru sekali dan akan makan banyak tenaga dan biaya. Tapi Indonesia Pak Bro, top, Gimana, Pak? aman, tentram, rapi Aman. jali. Masalah kita sih masalah internal apa internal saja lah, Eh, beda dengan yang lain. Kayaknya kita akan mengalami satu percepatan lagi ya, Pak Bro ya. Menggenapkan profesi bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia juga. Iya, Indonesia akan jadi besar. Jadi kita ini dunia akan saling berhadapan dan semakin rontok. Ingat baik kata-kata ini. Indonesia sebelum Tuhan datang, kejadian Indonesia akan sempat menjadi besar. Gitu. Nah, untuk jadi besar ini kita cepat begitu ya. Nah, Ya, Anda mengerti bahwa peristiwa Indonesia besar ini di depan mata nih, harus cepat lah. Menurut saya, Pak Bro harus hati-hati pada tahun 2027-2028. ya, Ini tahun 2027-2028 saya selalu bicara, di beberapa tempat saya selalu bicara. ya, Anda catat saja, Anda ingat-ingat saja. ya. Anda akan melihat hal-hal yang tidak Anda lihat hari ini yang mengejutkan Anda. Wah, kayaknya Pak saya udah Bro, mulai tahu nggak? menebak arahnya nih, Pak Bro. Oh, masih banyak Pak Bro, ternyata arahnya kemana? Pak Bro ingat nggak? Ini mau diomong-omong kosong ya, boleh, mau diomong profes saya, boleh, atur sajalah. Pak Bro ingat Ya, bahwa percakapan atau interaksi, koneksi antara orang bumi dengan dari non bumi, wah ini ekstraterestrial nih, sudah terjadi sebelumnya, sudah hmm, terjadi. Tetapi bentuknya, kondisinya seperti apa kita nggak tahu aja. Tetapi sebetulnya itu sudah mulai terjadi. Jadi dari segala alam sudah mulai masuk. hmm, Orang Kristen seperti kita menyebutnya sebagai kuasa gelap, hmm. penghulu, penguasa, pemerintah kerajaan angkasa, menyebut sebagai itu. Jadi nama-nama yang dipakai orang sekarang ini banyak, tapi kita menyebut sebagai penguasa, penghulu, atau pemimpin angkasa, raja-raja ini. Ya, Ini sudah koneksi ke bumi. hmm. Nah, tempatnya di mana?
Anda harus melihat kondisi ini dijadikan terjadi di sebuah tempat di bumi dengan berapa syarat yang terjadi. Kalau Hmm. Anda mendengar kisah ini kok sepertinya masih, aduh, ini mah ntar aja. Bapak Ibu, Anda harus tahu loh. Walaupun saya nggak bisa bilang Anda harus percaya, karena ini kepercayaan masing-masing ya. Orang bisa percaya pegang sendiri masing-masing. Tetapi peristiwanya sudah terjadi. Dan nanti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, berita ini akan keluar. Hmm. Jadi Pak Bro siap-siap nih Pak Bro. Dari Ini tanggal sekarang berapa siap. hari ini? Tanggal berapa hari ini? Juli tanggal 14, Pak Bro. oh 14, 14 Juli ya. 14 Juli. Nah, Pak Bro, kalau tadi Pak Hmm. Bro bilang bahwa Amerika menjadi supporter utama daripada Israel, jadi ingat tayangannya Pak Bro di bulan Av itu ya Pak Bro ya, Columbus ya. No wonder adalah orang-orang Tayangan Yahudi. sebelah, Ya, tayangan sebelah. tayangan sebelah. Bapak Ibu judulnya apa ya? Keselamatan atau apa ya? Di Keselamatan di bulan Av ya. bulan Av, ya. Bulan Av Yahudi itu adalah bulan disebut sebagai bulan penghukuman lah. Hmm. Semua malapetaka, koneksi yang semua orang Yahudi dihukum itu pada bulan Av. Hmm. Tetapi Tuhan tuh memberikan keselamatan. Ada cerita Columbus, Pak Bro, Iya, 1492 ya. 1492, iya betul Pak Bro. Itu Agustus 1492, orang Israel pulang tuh, naik kapal tuh pulang. Di antara kapal-kapal itu ada 3 kapal yang kemudian memisahkan diri mencari tanah yang baru, ketemulah Amerika. Wah, Ya Columbus tuh, gitu. Christopher Columbus. menjadi koloninya Yahudi jadi Pak Bro ya. Koloni baru di situ ya Pak Bro ya. Membuka koloni baru. Iya. Padahal Columbus waktu itu menemukan itu, dia nggak berpikir itu Amerika loh. Dia berpikir itu negara lain, ini negara apa begitu. Padahal dia menemukan sebuah lokasi untuk eh, orang-orang Yahudi berdiam di situ. Makanya nama-nama di Amerika baik nama Yahudi itu, Pak Bro. Iya. Iya. Sebagai sebagai salah satu founder bisa dibilang gitu ya Pak Bro ya. Ya, benar. Alhamdulillah. Ya cerita Bro. tentang apa pembentukan Amerika ini. Ini kan serunya sebelum pandemi, Pak Bro. Ya. Saya Ya. pernah bawakan, di BB belum pernah bawa ya, Pak Bro. Belum, belum Pak Bro. Yang bendera asli Amerika, Pak Bro sudah lihat belum? Oh, itu ada di WBW awal Pak Bro. Tapi cuman a glimpse aja. Pak Bro tampilkan di sinilah yang gambarnya. Bendera awal Nanti ya Pak. tampilkan ya Pak Bro ya. Ya. Tampilkan di sini gambarnya. Nah, di situ ada bendera Amerika, kemudian eh, uang $1, Ya. uang $1. Bagaimana itu cerita mereka pergi ke tanah Amerika dan mendirikan di sana 13 koloni. Ya. Dan itu menjadi besar. 13 itu menjadi besar dan memimpin Amerika. Orang-orang besar di Amerika. Dan Hmm. kisahnya menarik sekali tuh Pak Bro. Jadi kisah Illuminati, Ya. ya banyak lah. Kalau Anda berkaitan sebagai tokoh-tokoh yang duduk dalam dewan tempat yang sulit dijangkau lah. Hmm. Pak Bro melihat dalam 13 koloni ini mereka duduk sebagai tokoh-tokoh besar. Yang Bapak Ibu ada kenal sebagai elit global. Nah, itu elit global itu bagian dari sana. Ada yang bilang lagi nanti Pak Bro, ini cerita konspirasi apa? Ya sudah, kalau konspirasi ya sudah, Anda berhenti berhenti saja. Bapak Ibu, apa yang saya ceritakan sini, Anda bisa mencari kalau ketemu gitu ya. Ya, betul. Ceritanya elit global ini apakah ada apa tidak, Anda bisa cari sendiri. Tapi saya harus kasih tahu bahwa kisah ini, cerita ini sebetulnya benar. Iya. Ya, itulah Pak Bro. Nah, Pak Bro, kembali lagi tadi kepada Israel dan Hmm, negara-negara di sekelilingnya. Tadi Pak Bro cerita hmm. Israel dengan ini dengan ini. Saya jadi teringat tentang kuda warna-warni, Pak Bro ya. Wahyu Ah, ya, Pak Bro. Ya. Terus saya terbersit gitu. Kok warnanya mirip bendera negara-negara di sekeliling Israel? Apa itu ada kaitannya, Pak Bro? sulitnya begini. Kitab Wahyu itu kan adalah merupakan namanya juga kitab Wahyu ya. Ya, Revelation ya. Kalau kita menyebutkan sebagai kondisinya adalah kuda beneran, kita lihat di muka bumi ini yang mana sih kudanya begitu ya. ya. Nah, kita tuh mencari sebuah gambar bendera. Ternyata bendera di sekeliling orang Yahudi
Jadi Yahudi itu ada di Israel. Sekelilingnya negara-negara sekelilingnya itu warna benderanya ya empat warna itu putih, merah, hitam dan hijau. Jadi warna itu ada di antara mereka. Lah kalau ada di antara situ berarti kondisi itu bicara mengenai Israel saja dong. Wong Indonesia aman dong, Pak Bro, nggak ngalami itu dong. Itu ada di apa di Timur Tengah kok. Kalau orang bisa ngomong begitu apa enggak tuh kalau ngomong begitu? Ceritanya adalah kitab Wahyu itu eh, bicara di muka bumi. Hmm. Apa jadi seluruh muka bumi? Tidak, pasti tidak. Tetapi bicara sebuah bagian-bagian dari muka bumi yang terkait dengan Timur Tengah atau Tanah Perjanjian. Hmm. Ya Pak Bro, kalau saya melihat memang itu bendera itu warnanya ada di tengah sekeliling orang Israel ya, warnanya itu semua. Ya. Jadi ya mungkin kalau saya bilang ia akan mendatangkan satu peristiwa kepada Israel, malah petaka pada Israel, yang pertama-tama adalah negara-negara yang memiliki bendera tersebut. Hmm. Di Israel itu akan mengalami hal yang nggak enak ya, antara peperangan, kelaparan, sampar itu dari negara-negara yang berada di sekeliling Israel. Loh, Hmm. kok bisa Israel mengalami begitu? Bapak Ibu harus tahu loh, walaupun apa Israel itu punya sistem drone gitu ya, Ya. bagus. Dorm punya bagus, lengkap. Tapi Anda harus berpikir, apakah kondisi Israel masih kuat hari ini? Ya. Goyang loh Bapak Ibu, itu goyang sekali kondisi Israel. Karena ini lawan sudah sedunia nih. Hmm. Lawannya dunia, nggak pakai kata-kata politik loh Pak Bro. Ya. Tapi juga kondisinya itu dunia. Dan kondisi perang ini dengan cepat membuat Rusia sama China mendekat. Hmm. Nah, kita kan mengerti kondisinya. Ada utara Rusia, selatan dari Mesir, dari timur ada China dan teman-temannya, lalu dikatakan melawan, ada satu yang belum disebutkan, Barat. Hmm. Nggak disebutkan loh. Utara, selatan, timur. Ya. Lah baratnya di mana? Padahal dikatakan tiga ini akan menyerang antikristus. Jangan-jangan antikristusnya ada di barat, Bapak Ibu. Kan tadi Pak Bro. Tapi Kalau saya nggak mau mikirin antikristus, Pak Bro. Saya mikirkan saja penginjilan jalan, gitu aja. Setelah itu, sudah. ini nanti kalau ngomongin Rusia dan lain-lain kita ngobrol Gog Magog Pak Bro. Sekarang juga sulit tuh kalau kita ngomong Gog Magog. Karena gini, Gog Magog tuh di PL sama PB itu berbeda loh Pak Bro. Hmm. Berbeda. Di PB sama di PL tuh beda. Di Hmm. PL, Gog itu Rusia ya. Ya. Di Rusia memimpin menyerang dengan anak buahnya Libya, Ya. Ethiopia. Ethiopia yang disebutkan sana adalah Sudan sekarang nih loh. Ya. Ethiopia itu adalah Sudan sekarang, bukan Ethiopia Ethiopia yang sekarang, bukan Sudan yang sekarang kalau Ethiopia. Ya. Ethiopia, Turki, Hmm. Sudan yang sekarang, juga dengan negara-negara di samping Rusia yang dahulu dipimpin oleh Rosh. Nah, cerita itu apakah sama dengan perang Gog Magog yang ada di kitab Wahyu? Kalau Anda dengan yakin bilang sama, nanti dulu kitab Wahyu kitab apa? Simbol-simbolnya ini harus samakan dulu. Hmm. Nah, Bapak Ibu, jadi adalah berat sebenarnya kalau di Alkitab kita bilang ini cerita yang mana gitu. Ya. Yang Ya. betul kalau orang Israel berkata ya, perang itu perang Gog Magog. Hmm. Tempatnya di Armageddon. Hmm. Nah, orang Kristen sekarang hari ini, Anda punya perang di Armageddon, Anda punya perang Gog Magog. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Ini harus dijelaskan pelan-pelan. Kapan-kapan lah Pak Bro saya akan jelaskan. Tapi di channel sebelah. Sebelah. Iya Pak Bro. Ditunggu penjelasannya Pak Bro. Jadi Iya. kalau kembali tadi bahwa ada kemungkinannya ya Pak Bro bahwa tadi warna kuda tadi berkaitan dengan warna bendera daripada negara-negara sekeliling. Bisa aja seperti itu ya Pak Bro. Dia menjadi inner circle atau lingkungan terdekat daripada Israel yang akan bisa memberikan dampak ke dalam kepada Israel ya Pak Bro. Nah, Pak Bro, kalau kita bicara tadi Israel dan segala macam, kita tahu Israel adalah apa ya uh, negara yang mendukung kemajuan tentang teknologi, Pak. Kita bisa dibilang teknologi yang hebat-hebat saat ini
itu yang mempunyai patennya lah bisa dibilang itu adalah apa namanya Israel. Nah, kalau Pak Bro ngelihat dari sisi teknologi, Pak, apa sih Jadi yang gini Pak sekarang? Bro, orang Israel. Ya, Jadi Junya apa Yahudinya itu yang dipegang, keturunan Yahudi. Karena hmm, kalau kita bilang Israel yang sekarang, wah campur aduk Pak Bro, dari mana-mana itu orangnya. udah jadi Jadi bukan real blood ya, boleh. Yahudi. Ya, Iya, ya, jadi Yahudi gitu. Yahudi ya. Jew gitu ya. Ya. Nah, Pak Bro, kalau melihat dari perkembangan teknologi yang ada sekarang di dunia, apa sih Pak Bro yang menurut Pak Bro itu yang lagi berkembang luar biasa yang akhirnya bisa melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya itu akan mengalami tekanan-tekanan yang terjadi. Kalau kemarin kita bilang adalah pandemi yang membuat kita terhimpit ya Pak Bro. Sekarang kalau dari sisi teknologi, Sudah cengar-cengir lagi sekarang. Ya gini-gini. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Ini akan terjadi 2027 sampai 2028, 29. hmm, Bapak Ibu 3 tahun lagi ya, Bapak Ibu akan melihat. Situasinya akan berubah. Dunia yang hari ini Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu lihat akan berbeda aja. hmm, Kita sudah bicara di seminar banyak Anda dengar bahwa apa sih pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang? Apa sih sebuah situasi di muka bumi ini yang akan digantikan oleh AI? Ini kan AI, Bro. oh, Nah, waktu kita mendengar itu, kita bilang ada kira-kira usaha-usaha akan jatuh di muka bumi. Hari itu Anda melihat nggak mungkin yang itu akan kalah, nggak mungkin akan jatuh. Terjadi, Pak Bro. ya, Dalam 3 tahun lagi, Anda akan melihat dunia ini akan berubah karena AI dan AI. hmm, Artificial Intelligence. hmm, Dalam bidang apa? Semua bidang. Yang untung siapa udah begini? Yang untung ya kita. Tetapi kalau Anda lahir di anak-anak Anda sekarang, generasi Z dan Alpha, wah menderita Pak Bro, menderita itu. hmm, Sebab hari-hari ini kalau Anda melihat, misalnya paling gampang ini aja Pak Bro. Anda masih pakai PowerPoint, ya, beberapa masih pakai ya. PowerPoint akan hilang 2-3 tahun lagi. Menurut saya akan hilang 2-3 tahun lagi. ya, Bagaimana tuh? Mungkin ya Microsoft akan buat lagi yang baru ya akan buat lagi. ya, Jadi dari semua segi, kesehatan, perekonomian, keuangan, administrasi akan berganti menjadi AI. Nah, pergantian ini akan didukung dengan sistem 5G dan 6G. hmm, Wah, ini kalau sampai terjadi, Indonesia ini belum, Pak Bro. Hari ini belum melihat situasi itu. hmm, Indonesia kan bagus ya, ada seperti yang model yang pakai jas ada, tapi yang nggak pakai baju juga ada kan gitu. Jadi rentang itu besar banget. hmm, Itu akan terjadi di muka bumi. Nah, hmm. sekarang masalahnya apa? Apakah Anda tetap mau percaya AI? Sekarang kan AI dimasukkan ke dalam handphone-handphone, Pak Bro. Handphone pakai AI sekarang. Ya, betul, Pak Bro. Harganya, waduh, satu motor lebih tuh ya harganya. Betul. Motor berapa, Pak Bro, harganya? Ya, di atas 20, Pak Bro. Wah, itu handphone satu tuh. Bahkan ada yang saya lihat harganya 31 juta. Satu handphone. Ya, Bisa apa? Sebetulnya kalau Anda melihat handphone sekarang ya, yang 20 sampai 22 juta yang sekarang, saya nggak sebut ya, ya. itu S24, itu apa ya, punya sebut itu aja S24, nggak ngerti itu ya. Kalau Pak Bro lihat, itu kan sudah bisa pakai AI, Ya. tapi AI yang masuk di tempat itu, sebetulnya belumlah AI yang bagus yang bisa dipakai benar-benar gitu. Hmm, Tapi Pak Bro tahu lah, ke depan, sistem informasi ini akan berubah total. hmm, Saya tuh melihat, aduh dunia kayak begini ya. Kita ini hidup dengan cara apa? Kita tuh hidup dengan semua buatan uh, yang tidak asli. ya. Soal pangan. Wah, pangan Pak Bro, kalau Anda beli di toko atau kelas di pabrik, Anda tahu lah. Hmm, Saya beli sosis daging sapi gitu ya. Daging sapinya sedikit banget.
itu pakai gluten atau pakai karbo masuk di situ. Jadi dibuatlah sebuah eh, makanan buatan yang berbentuk seperti sapi. Nah, Hmm. ini sudah banyak, Pak Bro. Di mana sudah banyak. Tinggal rasanya aja enaknya sama, tapi muatan bahannya udah beda. Hmm. Bayangkan, 5G dan 6G ini akan mengubah kondisi kesehatan. Dokter itu mau pakai apa sih buat uh, operasi? Ini Ah, waktu saya ceritakan ini itu masih 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu ya, ceritanya. ya. Kita tuh dipotong oleh pandemi. Ini mau ngomong puji Tuhan nih Pak Bro. Tapi setelah ini Anda akan melihat AI akan maju. Hmm. Kemampuannya canggih sekali Pak Bro. Dan saya tuh melihat kalau orang semuanya sudah pakai begini, wah sekolah mah siswa sudah kekurangan sekarang. Ya, Di betul. kampus sudah kekurangan siswa. Ya. Habis semua. Kita masih mau bikin skripsi, mau bisa pakai tulisan, gampang sekarang tulisan, tinggal klik-klik keluar tulisan sudah. Iya. Jadi mau pakai apa dibahas, pakai apa lagi? Tulisan sudah ditinggalkan orang. Gitu. Hmm. Nah, Jadi ini hari ini ya. saya kemarin dapat kabar Pak Bro bahwa Iya. ChatGPT yang tadi Pak Bro bilang salah satunya adalah orang tuh sekarang kalau bikin tugas itu tinggal minta tuh, saya mau bikin skripsi tentang apa, diketik gitu kan di ChatGPT dan keluarlah tuh. Oh, kamu nulisnya gini, step pertama, dua, tiga, empat. Jadi yang tadi Pak Bro cerita, bahkan anak-anak kecil pun yang sudah terbiasa dengan komputer akan mudah sekali dan pemikirannya tajam karena itu kan datanya kan besar sekali Pak Bro yang mendukung dalam menulis hal itu. Dan kemarin saya lihat bahwa eh, pemilik atau penemu daripada ChatGPT itu info bahwa akhir 2025 atau awal 2026 dia akan mengeluarkan ChatGPT 5.0 Pak, di mana tingkat kecerdasannya selevel dengan PhD Pak. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. GBI Kebon Sirih News Flash. Selamat datang pada minggu depan, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Doni Novianus. Ibadah Kingdom Teens 21 Juli 2024 pukul 10 pagi dengan tema Kom 100 Special Teens. I am chosen and will do remarkable work. Kom 100 ini bertujuan untuk memperlengkapi anak-anak remaja umur 12 sampai 18 tahun mengenai dasar-dasar penting kekristenan dan untuk mendorong mereka lebih aktif serta berakar di dalam Kristus. See you next week. Ibadah Kingdom Kids 21 Juli 2024 pukul 10 pagi. Kingdom Kids akan mengadakan kegiatan Art and Craft Day. Yang pasti kita akan belajar dan seru-seruan. Ayo adik-adik dan papa mama, jangan lupa untuk ikut ibadah Kingdom Kids. 2024 tahun untuk bangkit, jadi teranglah tahun anak muda bergerak. GBI Kebon Sirih hadir dengan ibadah 153 Youth Niti setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan, pukul 1.53 siang. Kami mengundang seluruh anak muda untuk dapat bergabung dalam ibadah 153 Youth Niti. Deep in Sympathy, Gembala, seluruh staf penggembala, dan seluruh keluarga GBI Kebon Sirih turut bersimpati atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga, ayah dari Dr. Sugiarto dan Dr. Koni, almarhum Tuan Tan Hun Kui, pada hari Minggu 7 Juli 2024 di MRCCC Siloam Hospital Semanggi dalam usia 82 tahun. Kiranya penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan diberikan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. GBI Kebon Sirih akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi dokter secara gratis.
pada hari Minggu 28 Juli 2024 pukul 9 pagi bertempat di Ainis Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak atau Ibu dapat mendaftarkan diri kepada Gembala Full atau pada nomor berikut ini. Bagi jemaat GBI Kebon Sirih yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Sirih, dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Minggu pertama tiap bulan akan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi Pendeta Jafar Tamrin MTH di nomor berikut ini. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar atau yang tersedia di depan bangku Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Sirih, kami menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar lantai 3, baik di ruangan dan di koridor. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sekitar. 1. Makan di ruang yang sudah disediakan, seperti di depan lift kargo, tidak di koridor. 2. Tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Demikian untuk kenyamanan kita bersama. Terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini.